Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukhtar, orang yang terpilih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dari golongan manusia itu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hikmah Rasulullah hadir sebagai manusia biasa tentu adalah sebagai teladan yang bisa untuk dijadikan sebagai prototip manusia yang punya syahwat, yang punya keteladanan dan punya kesempurnaan untuk dijadikan sebagai keteladanan bagi manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena itulah Rasulullah sebagai mukhtar yang terpilih telah dilengkapi 4 sifat yang sempurna, yaitu sifat sempurna itu adalah siddiq, tabligh, amanat, dan fatonah. Kalau seseorang setidaknya ingin mencontoh Rasulullah, maka menjadi sebuah pilihan atau menjadi manusia yang terpilih oleh Allah, setidaknya bisa merefleksikan, mencontoh Nabi. Paling tidak hal yang mendasari adalah adanya 4 sifat ini. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu adalah sebuah kejujuran. Siddiq itu adalah konsisten terhadap kebenaran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya selalu memesankan ini, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran selalu mengantarkan seseorang kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan selalu untuk mengantarkan atau membawa pelakunya kepada surga. Orang yang konsisten di dalam kejujuran ini, orang yang selalu menetapi sebuah kejujuran, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Pun sebaliknya, Rasulullah juga selalu mewanti-wanti kita semuanya, hindari sebuah kedustaan. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, kata Rasulullah itu, dengan sebuah kemunafikan. Karena al-kadzib itu adalah sifat munafik, dan itu yang dipesankan oleh Rasulullah. Karena kebohongan apapun itu adalah sebenarnya akan menghantarkan seseorang kepada keburukan, al-fujur. Rasulullah juga memiliki sifat amanat. Amanat itu adalah Rasulullah sangat menjadi manusia yang selalu ingin bisa bagaimana memegang amanat untuk disampaikan kepada umatnya. Rasulullah tidak pernah mencederai amanat. Sekali Rasulullah memiliki janji, maka Rasulullah pun juga pasti akan menepatinya. Amanat apapun yang diembankan itu menjadi sebuah kata kunci untuk menjadi manusia yang pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliya. An-Nisa 58. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya. Kita ingin menjadi manusia pilihan, tentu ingin mencontoh Rasulullah. Amanat selalu diberikan oleh Allah dalam kesempatan apapun dalam kehidupan ini. Dan setiap manusia hidup selalu ada dan bersinggungan dengan amanat yang telah diembannya. Kalau kita ingin menjadi manusia yang pilihan di hadapan Allah, maka tunaikanlah amanat agar kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh, balagha yuballighu tablighan. Itu adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bisa menyampaikan kepada orang lain
baik itu adalah sesuatu yang sifatnya kebatilan maupun kebenaran, itu mesti harus disampaikan. Kecenderungan bahwa kita ini selalu terbatasi oleh keadaan yang sehingga kita tidak mampu untuk bisa menyampaikan untuk kebenaran kepada orang yang mestinya harus bisa kita sampaikan. Bayangin kalau seandainya bahwa ajaran ini atau nilai-nilai kebenaran tidak tersampaikan oleh orang-orang yang mestinya harus sampai untuk bisa mendengarkannya, maka yang terjadi adalah tidak ada lagi sebuah kebenaran. Oleh karena itu, salah satu sifat orang-orang yang terpilih di hadapan Allah itu adalah memiliki sifat menjadi orang yang penyampai. Kemudian yang selanjutnya adalah fatonah, kecerdasan. Yu'til hikmah man yasha. Seseorang yang pilihan di hadapan Allah mesti harus memiliki kecerdasan dalam berbuat, kecerdasan dalam memilih sesuatu, kecerdasan dalam menentukan, kecerdasan dalam mengambil sebuah keputusan, kecerdasan yang tentu harus ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Manusia adalah manusia yang sangat cerdas. Rasulullah adalah manusia yang sangat cerdas. Kecerdasan Rasulullah adalah dibimbing oleh wahyu. Kecerdasan Rasulullah adalah ada dalam bimbingan Allah. Kecerdasan Rasulullah adalah pilihan Allah, karena Rasulullah adalah selalu terjaga dari segala kesalahan dan dari segala dosa. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah selalu terbimbing oleh wahyu. Itulah Rasulullah alasan sebagai manusia yang mukhtar. Tapi kita mencontoh Rasulullah menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Allah, setidaknya bahwa kita selalu bisa berbicara kebenaran berdasarkan sebuah kecerdasan. Kecerdasan ini tentunya adalah ada dalam bimbingan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang berbagai syariat ajaran yang sudah diajarkan kepada manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu menjadi manusia pilihan di hadapan Allah. Puasa Ramadan yang kita jalankan hari ini, mudah-mudahan Allah juga memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa selalu mencerminkan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.